Nah, pada video kali ini aku pengen jelaskan kepada kalian mengapa Yesus berdoa. Sebelum kita lanjut kepada jawabannya, kita harus memahami dulu kodrat Yesus Kristus sebagai Allah dan sebagai manusia. Jadi kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus sebagai firman Allah atau kalimatullah atau logos adalah Allah itu sendiri. Di mana bukti bahwa Yesus adalah Allah sebagai firman Allah? Di mana bukti Yesus adalah Allah? Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas di sini bahwa Yesus sebagai firman Allah adalah Allah itu sendiri. Namun meskipun Yesus adalah Allah itu sendiri, tidak bisa dipungkiri bahwa dia adalah sepenuhnya manusia. Karena apa? Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Atau dalam terjemahan lain dikatakan telah menjadi daging. Jadi firman Allah yang adalah Allah ini sendiri telah menjadi manusia atau telah menjadi daging dan diam di antara kita. Atau dalam bahasa Arab bermutajasad, menjadi manusia. Oleh karena itu kita percaya bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Di dalam kodratnya sebagai manusia, ia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia seperti lapar, haus, kecapean, tidur, atau mati. Jadi dalam kemanusiaan dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Tetapi di dalam keilahiannya dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Allah seperti mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, atau menebus dosa. Nah, kembali kepada pertanyaan mengapa Yesus berdoa. Di dalam kemanusiaan Yesus, Yesus berdoa agar menunjukkan kepada kita manusia bagaimana seharusnya manusia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus berdoa supaya menjadi teladan bagi kita umat Kristen dan semua manusia bagaimana seharusnya manusia itu berdoa. Tetapi di dalam keilahian, Yesus Kristus semata-mata hanya berkomunikasi dengan pribadi Sang Bapa, di mana Yesus Kristus adalah salah satu pribadi dari Tritunggal. Kalau teman-teman belum mengerti tentang Tritunggal, teman-teman boleh klik video yang di sini supaya teman-teman boleh paham dulu dan bisa mengerti penjelasan berikut. Nah, singkatnya, sebagai salah satu pribadi dari Tritunggal, Yesus Kristus itu berkomunikasi dengan Sang Bapa. Di mana komunikasi ini atau jalinan hubungan antara Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus itu telah terjadi sebelum Yesus nuzul menjadi manusia. Oleh karena itu, itulah dua alasan mengapa Yesus berdoa. Yang pertama adalah sebagai teladan bagi kita umat manusia bagaimana harusnya kita berdoa. Dan yang kedua adalah sebagai komunikasi antara Sang Bapa dan Sang Anak. Sampai di sini penjelasanku, aku harap penjelasanku jelas dan bisa menjawab mengapa Yesus berdoa. Shalom alaikum bismi Yeshua Masih. Assalamualaikum bismi Yeshua Masih. Salam sopan santuy. Dadah.